Pernah nggak sih kamu ngerasa aneh, kok engagement di FB Pro udah tinggi, tapi reach atau jangkauan malah makin turun? Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas soal jebakan spam yang mungkin banget tanpa sadar lagi kamu lakuin. Yuk, siap-siap karena pembahasan ini bisa mengubah cara kamu berinteraksi di media sosial. Selamanya. Pasti pernah lihat kan, komentar-komentar kayak gini itu ada di mana-mana. Udah kayak jamur di musim hujan. Kelihatannya sih sepele ya, cuma komentar doang. Tapi teman-teman, di balik fenomena ini, ada masalah besar yang lagi diam-diam menggerogoti akun kita semua. Nah, ini dia nih, biang keladinya. Komentar kayak, salam interaksi, hadir kak, atau cuma deretan emoji yang nggak ada artinya. Tujuannya sih kelihatannya baik ya, mau saling dukung, naikin engagement. Tapi, percaya deh, ada sisi gelapnya. Kamu mungkin mikir, alah gitu doang, apa salahnya sih? Tapi dengerin baik-baik, kebiasaan kecil ini tuh ibarat pembunuh senyap buat akun kamu. Ini ngerusak jangkauan, ngerusak potensi pendapatan, dan bahkan kredibilitas kamu sebagai kreator. Yuk kita bedah kenapa racun ini bahaya banget. Oke, sekarang kita masuk ke bagian teknisnya. Tapi tenang, aku bakal jelasin sesimpel mungkin. Jadi, biar kita paham masalahnya, kita harus ngerti dulu cara kerja mesin di baliknya. Intinya cuma satu kata kok, sinyal. Anggap aja algoritma Meta itu kayak murid super pinter yang terus-menerus belajar dari semua tindakan kita. Jadi, sinyal itu apaan sih? Gampang banget. Tiap kali kamu nge-like, komen, nge-share, atau bahkan cuma klik sebuah postingan, kamu itu sebenarnya lagi ngirim pesan singkat ke Meta. Pesannya kira-kira bunyinya gini, "Woi Meta, aku suka konten kayak gini nih." Prosesnya simpel banget loh. Pertama, kamu berinteraksi. Kedua, Meta langsung nyatet, oke dia suka ini. Ketiga, dan ini bagian kuncinya, sistem bakal merekomendasikan konten itu ke lebih banyak orang yang seleranya mirip sama kamu. Masuk akal kan? Nah, disinilah masalah utamanya muncul. Coba bayangin deh, ada kreator masak, posting resep rendang. Terus yang komen ribuan, tapi isinya hadir kak semua. Sinyal apa coba yang diterima algoritma? Kalau orang yang suka komen hadir kak juga suka sama resep rendang, kan ngacau. Sinyalnya jadi kacau balau. Dan ini nih dampaknya bukan cuma ke kamu doang. Ini tuh kayak efek domino yang rusak satu ekosistem penuh. Mulai dari kita sebagai kreator, pengiklan yang bayar, sampai platform Metanya sendiri. Semuanya kena getahnya. Dan jujur, ini bagian yang paling nyesek buat kita para kreator. Niatnya baik, pengen naikin jangkauan. Tapi yang kejadian malah sebaliknya. Algoritma jadi bingung, ini sebenarnya penontonnya siapa sih? Akibatnya, konten kamu berhenti direkomendasikan, jangkauan anjlok, dan ya, pendapatan iklan kamu juga ikut terjun bebas. Sakit kan? Coba deh kita bandingin. Di satu sisi, ada audiens asli yang beneran suka sama konten kamu. Di sisi lain, ada audiens spam yang cuma ninggalin jejak biar dikunjungin balik. Nah sekarang, coba pikir dari sudut pandang pengiklan. Mereka bayar mahal biar produknya dilihat orang yang tepat. Buat mereka, audiens spam ini nilainya nol besar. Lihat aja tabel ini, gambaran besarnya jadi jelas banget. Kreator rugi, pengiklan rugi, Meta pun rugi karena datanya jadi nggak akurat. Ini tuh situasi kalah-kalah buat semua pihak, nggak ada yang diuntungkan sama sekali. Oke, cukup ya cerita horornya. Sekarang kabar baiknya, kita bisa kok memperbaiki ini semua. Ada jalan keluar. Ada cara yang jauh lebih baik, lebih sehat, dan berkelanjutan buat bangun interaksi yang beneran berharga. Terus solusinya gimana? Gampang banget. Cuma 4 langkah ini aja. Pertama, dan yang paling penting, berhenti spam. Udah, lupakan dihadir kak. Coba kasih komentar yang nyambung sama kontennya. Tanya sesuatu, ceritain pengalaman kamu. Sinyal yang kamu kirim bakal jauh lebih kuat dan berkualitas. Ini tolong diingat baik-baik ya, sebagai kreator, nilai kita yang sebenarnya itu bukan di angka komentar yang banyak, tapi isinya kosong. Nilai kita itu ada di kualitas konten yang kita buat dan di komunitas otentik yang kita bangun. Pada akhirnya, ini semua adalah tanggung jawab kita bareng-bareng sebagai kreator. Kita semua punya peran buat bikin ekosistem Facebook ini jadi tempat yang lebih sehat. Dan semua perubahan besar itu selalu dimulai dari satu orang. Ya, dari kamu. Coba deh bayangin, kalau semua kreator mulai fokus ngasih interaksi yang berkualitas, sistemnya bakal belajar dari data yang bersih dan akurat. Konten-konten bagus bakal sampai ke orang yang tepat. Akhirnya, semua orang jadi menang. Semua diuntungkan. Jadi, mari kita tutup pembahasan ini dengan satu kalimat pamungkas. Algoritma itu bukan musuh, teman-teman. Dia itu cuma cermin dari perilaku kita semua.
Kalau kita kasih data sampah, ya hasilnya sampah. Tapi kalau kita kasih sinyal yang berkualitas, dia bakal jadi partner terbaik kita untuk bertumbuh. Nah, pertanyaannya sekarang buat kamu, mulai hari ini, sinyal seperti apa yang mau kamu kirimkan?